Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin muslimat yang mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur, wajib berbahagia atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali dipertemukan di majelis yang mulia, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita maksimalkan ba'da subuh ini dengan majelis ilmu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridhai majelis kita ini, mencatatnya sebagai majelis zikr yang semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, di awal Zulqa'dah 1445 Hijriah, ini sudah hari yang keempat dari Zulqa'dah, awal dari 3 bulan berturut-turut kita masuk dalam musim kebaikan yang baru setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan, Syawal, terkadang ya tidak banyak yang berubah, tapi mungkin volumenya sedikit berkurang. Nah, Allah segarkan lagi dengan musim kebaikan di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun mutawaliyat", 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang agung. Kemudian nanti berlalu 1 semester, 6 bulan. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Ini juga bulan yang haram, bulan yang mulia. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha memilih menempatkan 4 bulan haram dari 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu hanya ada 12 bulan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ketetapan Allah pada kitab di hari penciptaan langit dan bumi. Ketika Allah mengatur jagat raya ini, di sini matahari, di sini bumi, di sini bulan, ya, Allah tetapkan untuk planet ini jumlah putaran bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Makanya kalender apapun, tahun apapun namanya, Masehi, ya, tahun Cina, tahun Jawa, tahun India, tahun Arab, tahun Yunani kuno, kalender Yunani, kalender Hijriah, apapun namanya, jumlah bulannya harus 12. Dan pernah ada yang mau merubah ketetapan Allah. Ya. Ada yang mau merubah. Kita coba 10 bulan saja dalam 1 tahun. Terbentur-bentur hitungan matematikanya. Subhanallah.
Maka kalau kita tadabburi ini, sudah cukup menjadi pintu hidayah bagi orang yang mencarinya. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan yang haram. Itu yang Nabi jelaskan tadi, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Tentu banyak hikmah dari dimuliakannya 4 bulan ini. Satu di antaranya adalah apa yang Allah inginkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi, jangan berbuat kezaliman di 4 bulan haram ini. Karena para ulama menjelaskan misalnya dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Berbeda. Maka jangan menyengaja berbuat kemaksiatan, kesalahan di bulan-bulan yang agung ini. Kita muliakan kabar gembiranya jamaah subuh yang mulia, sebagaimana dosanya tidak sama, pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan haram ini juga dilipat gandakan. Masya Allah. Nah, maka kita berlomba-lomba lagi dalam musim kebaikan ini. Terlebih yang akan berangkat haji, ya, mungkin ada saudara kita, keluarga, tetangga, Allah panggil beribadah haji tahun ini, maka akan berkumpul padanya waktu dan tempat yang haram. Waktu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Di antara jaminan Allah kepada jamaah haji, tidak ada yang menzalimi mereka dalam perjalanan ibadah. Zulqa'dah mereka berangkat ke Mekah, Zulhijjah puncak ibadah haji, Muharram mereka kembali ke tanah air masing-masing. Ini hikmah kenapa 3 bulan berturut-turut, karena dulu panjang perjalanan. Maka jahiliyah dulu memahami kalau sudah Zulqa'dah, sudah tidak ada lagi yang membajak, apa istilahnya ya, quta'ut turuq itu ya, begal. Kalau zaman ini ya, kadang orang lewat dibegal, ditahan, dimintai uangnya, kalau tidak nyawanya. Orang jahat zaman dulu Pak, sejahil-jahilnya mereka, kalau sudah tiba Zulqa'dah berhenti mereka. Karena orang mau ke Mekah, orang mau ibadah sama Allah, tidak boleh diambil uangnya, tidak boleh diganggu kehormatannya. Makanya ada yang bilang jahiliyah modern ini lebih parah Pak, karena tidak kenal itu bulan-bulan haram. Pokoknya selama sehat maksiatnya jalan, nanti istirahat kalau sakit. Na'udzubillah. Nah, ini kita segarkan sebagai bentuk pengagungan. Dan siapa yang mengagungkan bulan-bulan haram ini, itu wujud takwa dalam hati kita. Kemarin kita berpuasa untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, maka satu dari wujud takwa adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah wujud takwa yang ada dalam hati. Nah, maka kita agungkan ini Pak. Ya, kalau ada yang berangkat haji, kita doakan, Masya Allah. Ya, sambil kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti, ya, baik yang sudah ke sana atau belum, Allah mudahkan perjalanannya juga ke tanah suci. Ya, ini penting sebagai bentuk pengagungan. Nah, jamaah sekalian, satu dari niat kita ya, satu dari bentuk pengagungan bulan-bulan haram ini, kita mengkaji beberapa lembaran-lembaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam, satu kitab yang menjelaskan atau mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam agama kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya untuk kemaslahatan umatnya, hambanya, kaum muslimin yang perjalanan hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti ritme dan rel yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Aturan ini penting dalam kehidupan, dan sebaik-baik aturan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dengan Asy-Syari'atul Islamiyah. Masih dalam pembahasan yang sangat mendasar tapi penting dalam perjalanan hidup berislam kita. Kita mengawalinya sebelum Ramadan kemarin dalam fiqh taharah. Fiqh taharah, dan kita masih berada dalam payung besar ini. Kita sudah mengkaji tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, ya, bersuci. Nanti di akhir, ya mungkin setelah sholat syuruk, ya setelah sholat nanti kita bisa, atau di penutupan majelis nanti kita bisa segarkan lagi wudu kita, ya, sambil melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana riwayat yang sampai kepada kita. Kita murajaah dulu sedikit di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wudu. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari anak yang mengambil ke bapaknya, ya, yang melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka sahabat yang mulia ini memanggil orang untuk mengambil sebuah bejana berisi air, tentunya dulu dari kulit, ya. Fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadihi min at-tauri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau mengumpulkan kedua tangannya seperti ini, dituangkan air, ya, dicuci tangannya dulu sebanyak 3 kali. Nah, ini langkah pertama kita untuk berwudu, bersihkan dulu telapak tangan kita. Dicuci 3 kali di luar bejana tadi. Setelah itu adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthar thalatha ghurafat. Setelah tangannya bersih, barulah dimasukkan ke bejana air. Celupan pertama digunakan untuk madmadah, berkumur, wastanshaq, lebihnya lagi dimasukkan ke hidung. Ini disebut dengan istanshaq, menghirup air. Wastanthar kemudian dikeluarkan. Dalam adab, mengambil dengan tangan kanan, masukkan ke mulut sebagiannya, sebagiannya lagi ke hidung, dihirup. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Bisa juga, ya, airnya dulu di mulut, kemudian mengambil lagi dengan air yang lain untuk hidung. Nah, jadi bukan sekedar, mohon maaf, dioles-oles, tapi betul-betul dihirup airnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak istinsyaq, kecuali dalam kondisi berpuasa. Kalau berpuasa jangan berlebihan, secukupnya saja. Khawatir kalau dihirup terlalu semangat, kenyang perutnya, ya kan? Karena mubalaghah. Jadi perbanyak hirup, membersihkan hidungnya. Ini satu bentuk kesempurnaan taharah dalam Islam. Jadi mengambil salatul ghurafat 3 kali celupan, ya, berkumur, lebihnya bisa dimasukkan ke dalam hidung, atau berkumur kemudian mengambil air lagi untuk menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala yadayhi marrataini, ya. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Jadi setelah berkumur tadi, masukkan lagi tangannya
kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Ini berbeda dalam hadis sebelumnya yang mengatakan hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Maka para ulama fiqh menyimpulkan dalam kajian fikih yang wajib itu 1 kali. Syaratnya. Jadi membasuh anggota tubuh itu syaratnya satu kali. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tergantung kondisi airnya. Dan Islam mengajarkan tidak boleh tabdzir, ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam air meskipun kita berada di air sungai yang mengalir. Subhanallah. Meskipun ada di air sungai kita, tidak boleh tabdzir, ya, berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Summa adkhala yadahu fit tawri faghassala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini. Kemudian memasukkan lagi tangannya ke bejana air tadi, kemudian mengambil air, mencuci tangannya sampai siku. Sebanyak 2 kali. Sebanyak dua kali. Nah, ini cukup. Tentu kanan, kemudian kiri. Thumma adkhala yadahu fit tawri famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Nah, ini praktek membasuh kepala. Masaha ra'sahu, kalau kita lihat dalam hadis ini, masukkan lagi tangannya ke bejana, kemudian mengambil air. Ada perbedaan antara ghasala dengan masaha. Kalau ghasala artinya mencuci. Ghasala yaghsilu, dicuci, berarti airnya ada, banyak. Berbeda kalau masaha. Masaha itu sekedar membasuh. Beda Pak ya, mencuci dengan membasuh. Kalau membasuh sekedar yang penting ada air. Kalau ghasala, kita ambil air, taruh di kepala sini. Sementara hadis yang mengatakan masaha, yaitu sekedar dibasahkan telapak tangan kita, ya, tidak perlu ada genangan air, dibasahkan saja. Kemudian masaha fa aqbala bihima, maka dikedepankan. Kalau aqbala dari belakang seperti ini, kemudian adbara dikebelakangkan, ya. Nah, dalam riwayat telinga ini masuk dalam kepala. Telinga ini masuk dalam kepala. Maka bisa 1 kali usapan. Mengambil air, dibasahi telapaknya, ya. Bisa dari belakang, dalam riwayat yang lain dari depan sampai ke akhir tempat tumbuhnya rambut di belakang. Kemudian ke depan dan langsung ke telinga 1 kali. Marratan wahidah, sebanyak satu kali. Untuk ada jamaah sekalian, di antara hikmahnya, ya, kami sering lihat juga beberapa dalam praktek wudu adik-adik kita, anak-anak kita, masya Allah, basah rambutnya, ya, karena dicuci. Padahal cukup dimasaha, diusap saja. Nah, thumma ghassala rijlaihi. Kalau sekarang cuci, ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Nah, wa fi riwayah bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, kalau membasuh kepala bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan. Nah, bisa dengan 1 kali usapan tadi langsung ke telinga, bisa juga mengambil air yang baru untuk mencuci telinga. Nah, wa fi riwayah atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min taurin min sufrin. Nah, ini di antara riwayat yang sampai kepada kita tentang sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah sifat wudu tadi adalah
kita melaksanakannya dengan tertib. Tertib. Mulai dari cuci tangan sampai cuci kaki. Jadi tidak boleh saling mendahului. Kumur-kumur dulu baru cuci tangan, tidak. Kotor nanti mulutnya. Ya kan? Tidak cuci tangan dulu, ya. Kemudian membasuh muka, tidak, muka dulu baru tangan. Nah, ini tertibnya kita adakan. Kemudian Nabi dalam masih bab ini sangat mencintai tayammun. Tayammun itu memulai dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Ada dua tangan dimulai yang kanan. Ada dua kaki dimulai yang kanan. Dan seterusnya. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh yang mulia. Satu dari hikmah Islam mensyariatkan wudu adalah hadis ke-10 dalam kajian ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nu'aimin Al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku nanti, kata Nabi SAW, pada hari kiamat dipanggil ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Ghurran muhajjalin adalah bercahaya. Wajahnya itu putih bercahaya dan semua bekas wuduknya. Bayangkan Pak, anggota tubuh yang selalu dibasuh dengan air wudhu akan menjadi ghurran muhajjalin. Tanda bahwa kita umat Nabi Muhammad itu wajah, tangan, kepala, ya, kaki akan memancarkan cahaya putih di akhir. Masya Allah. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa memanjangkan bekas wuduknya, maka panjangkan, laksanakan. Apa maksudnya? Kita akan lihat pemahaman sahabat di sini. Wa fi lafdhin li Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila as-saqain. Pemahaman sahabat mendengarkan hadis tadi, kata Nu'aim al-Mujmir, saya lihat Abu Hurairah. Kita sudah pernah jelaskan siapa Abu Hurairah, ya, dalam terjemahannya, biografinya. Sahabat Nabi, ketua kelasnya Ahlu Suffah. Jadi di Masjid Nabawi, Nabi membangun suffah khusus untuk sahabat yang tidak bisa beli rumah, tidak punya sanak famili di Madinah. Tokohnya suffah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah memahami hadis ini dengan ketika membasuh wajahnya dan tangannya, biasa sampai siku saja, ini sampai ke ketiaknya, ya, hampir sampai ke bahunya. Masya Allah. Jadi bayangkan Abu Hurairah berwudu sampai ke sini Pak. Kemudian membasuh kakinya, yang diminta Nabi cuma sampai mata kaki kan. Kata sahabat, saya lihat Abu Hurairah cuci kakinya sampai ke betisnya. Jadi diangkat sampai ke betisnya. Tsumma qala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu', faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Kemudian Abu Hurairah membacakan hadis, kita nanti dikumpulkan pada hari kiamat itu memancarkan cahaya karena bekas wudhu kita. Maka siapa yang bisa memperpanjang, ya, cahayanya, bekas wudhunya untuk menambah cahayanya,
maka lakukan. Wa fi lafdhin li Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Bertambah keindahan, ya, perhiasan, keindahan cahaya seorang beriman itu, seorang mukmin, sejauh mana wudunya sampai. Nah, ini diantara yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu dengan tambahan. Ya, jadi tidak cuma sampai di siku, tapi melebihkannya sampai ke lengannya. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang haud. Ada hadis haud, ya, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelajaran akidah dijelaskan, dan kita percaya bahwa Nabi SAW memiliki telaga. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, ya, subhanallah. Dan jumlah gelas yang kita akan gunakan untuk meminum itu sebanyak bintang yang ada di langit, kata Nabi SAW. Siapa yang meminum satu kali tegukan dari telaga Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Masya Allah. Man syariba minhu syurbatan la yadma'u abadan. Siapa yang minum satu kali tegukan, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, bersabar wahai umatku, perjanjian kita ketemu di telaga nanti. Karena Nabi tahu banyak fitnah, banyak kejadian yang akan dialami oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersabar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, bersabar wahai umatku dengan mengikuti sunnah sampai nanti. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan pertemuan kita di telaga. Masya Allah. Kalau sudah minum Pak, selesai itu lelahnya perjalanan hidup ini. Maka di surga nanti kita minum itu bukan karena haus. Kalau di dunia kenapa kita minum? Haus, capek. Di surga tidak ada capek, tidak ada lelah. Minumnya itu karena kita menikmati minuman-minuman surga. Subhanallah. Dan sebagaimana dijelaskan, kita tidak perlu buang air, tidak takut buang air kecil karena kebanyakan minum, karena tidak ada toilet di surga. Ya, tidak ada, karena buang air itu kekurangan, dan tidak ada kekurangan apapun di surga. Ya, pendekatan pemahamannya sih ketika Lebaran kemarin, ya kan? Kalau Lebaran Pak, Masya Allah, silaturahim, ziarah, minum, makan terus, padahal tidak lapar. Tapi setiap masuk rumah minum lagi, ganti-ganti juga warnanya. Ya, padahal tidak haus, tapi kenapa? Dinikmati suasana itu, ya kan? Masuk minum lagi, hijau, sebelah tetangga merah, ya, ke depan lagi, tidak ada warnanya tapi ada rasanya. Subhanallah. Tapi ada batasannya Pak. Kalau sudah jam 11, jam 12, tidak kuat sudah kita. Istirahat, nanti start lagi. Hari kedua aja, hari ketiga. Masya Allah. Nah, di surga itu minum terus tanpa haus. Kenapa? Nah, sahabat bertanya kan, karena disitulah ditentukan siapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat ada yang heran dan bertanya, bagaimana Nabi mengenal umatnya, sementara orang itu dikumpulkan Pak semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kata Nabi SAW, umatku itu ada tandanya, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Cuma umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu cirinya tadi, bekas wudunya itu memancarkan cahaya. Nah, maka berbahagialah kita Pak ahli wudu ini, orang yang sering wudu ini. Jaga, istiqomahkan, dan ajarkan anak-anak kita. Jaga kesucian, ya, jaga taharah ini dengan berwudu.
Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit pada pembahasan beberapa fiqh, ya, hukum yang ada di kamar kecil, toilet, hammam akramakumullah, dan beberapa adab yang ada di dalamnya. Yang pertama, al-khala. Orang Arab, bahasa Arab mengatakan toilet itu atau tempat buang air itu dengan khala, akramakumullah. Ya, al-khala yaitu tempat yang sepi. Dulu orang kalau mau buang air karena belum mengenal toilet tertutup, itu harus ke padang pasir yang jauh. Tempatnya sepi. Disebut khala. Sampai sekarang ada yang mengatakan toilet itu baitul khala, ya, al-khala. Nah, ada juga istilah al-istitabah. Apa itu istitabah? Talabut tib wal muradu huna tathhirul qubuli wad duburi min atharil baul awil gha'id bihajarin aw ma'in. Dalam istilah fiqh Islam ada istilah istitabah, yaitu dari bahasa talabut tib, meminta tib, kebaikan, keharuman. Yang dimaksud dalam istitabah adalah mensucikan kubul dan dubur, tempat keluarnya air kecil, air besar, ya, dari setelah buang hajat, bihajarin aw ma, dengan batu atau air, dengan batu atau air. Nah, wasyari'atul islamiyah walillahil hamd kamilatun fil ibadati wal muamalati wal adabi wal akhlaq. Syariat Islam ini sempurna jamaah sekalian dalam ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Fama min syai'in yanfa'un nas fi dzalika illa bayyanat wa raghabat fihi. Tidak ada satu kemaslahatan yang bermanfaat manusia kecuali syariat Islam akan menjelaskan dan memotivasi kita untuk melaksanakannya. Nah, adab-adab ini penting untuk kita pelajari jamaah sekalian. Misalnya ada kaum musyrikin bertanya, ya, dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim, fi Sahih Muslim an Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi mengatakan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khara'a. Nabi SAW mengajarkan kalian segala sesuatu. Faqala ajal, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw an nastanji bil yamin aw nastanji bi aqal min 3 ahjarin aw nastanji bi raji'in aw bi 'idham. Kata kaum musyrikin kepada Salman Al-Farisi, betulkah kami dengar Nabi kalian itu Muhammad SAW mengajarkan kepada kalian tentang agama ini semuanya sampai perkara-perkara buang hajat? Kata Salman, betul. Kami diajarkan untuk, ya, tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat ketika akan buang air kecil atau buang air besar. Kami dilarang untuk, mohon maaf, membersihkan, ya, cebok istilahnya, membersihkan bekas air kecil, air besar itu dengan tangan kanan. Kami dilarang. Kata Salman menjelaskan. Jadi dengan tangan kiri. Karena kanan ini untuk makan. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, maka Nabi larang, kata Salman Al-Farisi, tidak boleh membersihkan bekas buang air besar, buang air kecil dengan tangan kanan. Dan kami dilarang untuk bersuci kurang dari 3 batu. Paling minimalnya berapa? 3 batu. Dan kalau menambah harus witir. Tidak boleh 4, harus 5. Tidak boleh 5, kalau kurang harus 7. Subhanallah. Harus witir.
Dan kami dilarang juga untuk bersuci dengan tulang. Tidak boleh. Bersuci dengan tulang, bekas-bekas tidak boleh. Karena banyak bakterinya. Ya, berbeda dengan batu yang disyariatkan dalam Islam. Makanya jemaah sekalian, di Madinah itu, ahli Quba, pada ayat Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara penjelasan tafsir ayat ini yang pernah kami dengar adalah Allah memuji para sahabat yang ada di Madinah, khususnya di Quba, karena mereka itu kalau bersuci dari buang hajat mengumpulkan dua kebaikan, batu dan air. Batu dan air. Di tempat di mana air sangat sulit. Tapi kalau bersuci bersungguh dia, Pak. Batu dulu, kemudian air. Sempurna. Masya Allah. Maka di sini betapa Islam mengajarkan kepada kita kesempurnaan dari taharah. Baik. Hadis pertama dalam pembahasan ini dari Anas bin Malik, kita pernah jelaskan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala, kalau Nabi dulu memasuki tempat buang hajat, akramakumullah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuth, kejahatan syaitan laki-laki, wal khaba'ith, kejahatan syaitan perempuan. Sederhana, dihafalkan oleh anak-anak kita di TK, PAUD, Rawdatul Atfal, ya. Tapi hadis ini sangat penting untuk diamalkan oleh setiap muslim. Jangan sampai tidak ada bedanya kita dengan kuffar, ya, orang-orang kafir. Ada adab, ada doa. Al-khala, tempat bersuci, sebersih apapun dia, Pak, sekering apapun dia tempat yang jorok, ya, tempat di mana syaitan berkumpul. Kami pernah lihat, Pak, subhanallah, satu gedung, kita tanya mana toiletnya, mana kamar kecilnya, ditunjukkan di sana, Pak. Sudah masuk, masih kita cari di mana. Ternyata itu sudah, ya, hampir sulit kita bedakan mana kamar kecil, saking bersihnya, ya kan? Cerminnya besar, ya, subhanallah. Di dalamnya lagi baru ada mirhabnya, toiletnya. Masya Allah. Tapi seindah apapun ruangan itu, tidak boleh berlama-lama di sana. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sudah kita hafalkan, tinggal kita praktekkan. Jangan sampai keluar masuk tanpa ada yang kita baca. Coba kita baca sama-sama, diikuti, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah bi gha'itin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kalau kalian, kata Nabi SAW dalam hadisnya, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat ketika buang hajat. Bi gha'itin wala baulin, buang air kecil atau buang air besar. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat.
Ini karena kota suci Madinah Al-Munawwarah, asbabul wurud hadis ini di Madinah. Posisi Madinah itu berada di utara Makkah. Berada di utara Makkah. Jadi kalau menghadap ke selatan atau ke utara, Madinah akan membelakangi atau menghadap Ka'bah. Maka kata Nabi, hadap ke timur atau ke barat supaya tidak menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau kita di Indonesia memang menghadap ke arah barat, ya, sedikit ke arah barat. Maka hendaknya toilet kita, kamar kecil kita menghadap ke utara dan selatan. Menghadap ke utara atau ke selatan. Kalau di sana barat, ya, berarti sebelah kiri kita selatan. Sini ya, nah, menghadap ke sana atau menghadap ke utara. Nah, qala Abu Ayyub, qadimna asy-Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwa al-Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dulu kami pernah mengunjungi negeri Syam. Di sana banyak ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ya, Syam. Maka kami mendapati marahid, tempat duduk untuk buang hajat itu telah dibangun menghadap ke Ka'bah. Maka kami belok, ya, ketika buang hajat tidak mengikuti arah klosetnya itu. Akramakumullah. Dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, wafat di Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel. Ketika membuka Konstantin di Turki, ya, maka orang yang mengunjungi Turki akan mendapati kuburannya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Para sahabat yang radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Yang terakhir jamaah sekalian sebagai penutup, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar bin Khattab, mengatakan, raqitu yawman ala baiti Hafsata fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah wa fi riwayah mustaqbilan Baitul Maqdis. Ini Hafsah, kita dengar di sini Abdullah bin Umar mengatakan dalam hadis ini, suatu ketika saya naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar. Berarti saudarinya Abdullah. Ya kan? Abdullah anaknya Umar, Hafsah juga anaknya Umar bin Khattab. Saudara yang Nabi SAW menikah dengan Hafsah, saudaranya Abdullah. Jadi Abdullah ini ipar, ya, menikah. Rasulullah menikahi Hafsah. Ketika naik ke rumahnya Hafsah, Abdullah melihat Nabi SAW buang hajat. Abdullah melihat Nabi SAW buang hajat membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat menghadap Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara. Karena Makkah, Ka'bah di selatan Madinah, Baitul Maqdis di utara. Maka kiblatnya Masjid Nabawi ada dua dulu, ya. Menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ketika ada perintah menghadap Ka'bah, dibalik ke arah kiblat, ke arah selatan. Nah, tentu jemaah sekalian, hadis ini ketika Abdullah masih kecil, saghir sahabat, kecil, ya, naik ke rumahnya saudarinya, tentu untuk satu keperluan. Subhanallah, ini hikmah yang sampai kepada kita. Ya, boleh kalau saudara kita naik ke rumah kita dengan izinnya tentunya. Ada hikmah sampai Abdullah diperlihatkan Rasulullah SAW buang hajat dalam kondisi membelakangi Ka'bah. Di hadis sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
melarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ya kan? Kemudian di hadis setelahnya dijelaskan Abdullah melihat Nabi menghadap ke utara membelakangi Ka'bah. Nah, ini yang disebut dengan amanah ilmiah. Amanah ilmu dalam Islam semuanya disampaikan. Kemudian para ulama menjelaskan ya pemahaman dalam mengumpulkan dua hadis yang berbeda. Yang pertama larangan, yang kedua Nabi praktekkan, tapi tidak memerintahkan. Tapi tidak memerintahkan. Maka penjelasan para ulama wallahu taala alam, jika ada dua keterangan berbeda seperti ini, maka yang berlaku adalah perintah. Apa perintahnya? Berbentuk larangan, ya kan? Tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap. Ini berlaku. Kemudian proses Nabi SAW buang hajat membelakangi Ka'bah disimpulkan beberapa hukum di dalamnya. Yang pertama, wallahu taala a'lam, apabila mirhat, kloset itu berada di ruang yang tertutup seperti di dalam rumah, ya, maka tidak mengapa kalau sudah terbangun menghadap ke Ka'bah. Dan wallahu taala a'lam, yang paling jauh ya batasannya adalah membelakangi dan tidak menghadap. Membelakangi dan tidak menghadap. Disimpulkan juga beberapa hukum dari hadis ini bahwa yang pertama tadi berada di bangunan yang tertutup. Karena kita katakan khala tadi itu apa? Padang pasir yang luas terbuka ya, tidak ada dindingnya. Maka suasana terbuka seperti ini kalau kita sekarang di pantai ya, di tengah hutan ya, di mana lagi? Kadang kalau kita berkemah ya di bumi perkemahan, di pantai, rihla, tidak ada toilet di sana, maka kalau di alam terbuka pastikan jangan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Nah, ini tegas Nabi SAW. Tapi ketika ada praktek ya, dalam fikih dikatakan penjelasan para ulama berada di dalam ruangan yang tertutup karena di dalam rumahnya Hafsah. Nah, wallahu taala alam. Tapi yang mana yang kita lakukan? Tentu kita mengikuti hadis yang pertama. Nah, maka perintah tadi menjadi pegangan kita ketika akan mengadakan pembangunan. Nah, wallahu taala alam. Seperti hikmah yang lain, Nabi mengatakan jangan minum sambil berdiri. Ada kan? Kalau minum jangan berdiri. Tapi dalam riwayat para sahabat melihat Nabi SAW minum sambil berdiri. Maka para ulama menyimpulkan di antara pemahaman hadisnya adalah larangan tersebut ya bersifat dilaksanakan, tapi kalau ada hajat ya minumnya sambil berdiri maka tidak berdosa. Karena hukum asal dari larangan adalah haram, dan yang haram itu berdosa. Bayangkan Pak kalau setiap orang yang minum berdiri berdosa. Ya, maka Nabi SAW membolehkannya dalam praktek-praktek tertentu. Nah, di antara yang masyhur biasanya jamaah ketika selesai tawaf mau melaksanakan sa'i itu minumnya sambil berdiri, minum zam-zamnya. Wallahu taala a'lam. Sampai ada yang menyiram juga di kepalanya untuk laki-laki ya, menyiram rambutnya dengan air zam-zam. Nah, ini kita akan kaji lebih detail insyaallah taala pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita mengumpulkan, mempraktekkan dua hadis yang berbeda. Tidak ada benturan antara dua hadis seperti ini ya, tapi ada bentuk kemudahan dalam Islam. Tidak kaku ya, tapi ada keringanan selama ada hajat. Ada memang orang tidak bisa duduk kalau minum Pak. Mohon maaf, ada bisul di pantatnya misalnya. Kalau duduk pecah sakit. Jadi minumnya berdiri. Oh, boleh karena Nabi pernah praktekkan.
Tapi apakah minumnya terus dengan berdiri? Tidak, karena Nabi bilang kalau minum duduk. Ya kan? Yang ada tegas larangannya itu jangan minum tangan kiri. Nah, atau jangan minum sambil berlari. Tidak ada, ya. Dan seterusnya. Wallahu taala. Baik jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah suruk ya? Sudah. Baik, nanti terakhir setelah sholat mungkin kita bisa ke wudhu ya, ke tempat wudhu untuk kita praktekkan. Ya masing-masing sudah bisa ya. Tidak perlu di sini, bisa nanti di rumah atau nanti mau sholat duha, mau sholat zuhur, kita praktekkan riwayat yang dijelaskan tadi. Tentu dalam fikih banyak perbedaan mazhab ya. Famsahu bi ru'usikum, memahami ayat ini ada yang cukup membasuh beberapa helai rambutnya saja ya, ada juga yang tidak membasuh rambutnya karena botak kepalanya ya, tidak ada rambutnya maka cukup kulit kepalanya diusap ya. Tentu ini sudah masuk pada ranah perbedaan pemahaman dalam fikih, dan itu biasa semua ada dalilnya ya. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i cukup mengambil beberapa helai rambut ketika kita tahallul dan seterusnya. Tapi yang kita praktekkan di sini adalah apa yang kita pelajari dari riwayat ini, dengan membasuh kulit kepala kita ya, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Nah, wallahu taala. Apakah yang cukup begini sah wudunya? Ya, selama dalilnya sahih dengan pemahaman mazhab 4 yang diikuti oleh kaum muslimin, maka insyaallah taala tidak ada masalah di dalamnya. Bisa juga dipraktekkan. Nah, sulit dirasakan itu Pak kecuali orang yang betul-betul memahami luasnya syariat Islam. Ada orang subhanallah kepalanya mohon maaf luka misalnya. Ya kan? Luka misalnya. Bayangkan Pak kalau semuanya harus dibasuh. Ya, komitmen harus dibasuh. Sementara ada fikih yang mengatakan cukup di sininya, di sini saja. Maka cukup. Bayangkan kalau semua harus disapu. Sementara kepalanya sedang diuji dengan sakit. Ya, tidak boleh kena air kata dokter. Kalau dokter sudah bilang ini Pak tidak boleh kena air, ya jangan memaksakan. Pokoknya wudunya harus begini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini bentuk keluasan dan kemudahan dalam Islam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf.